Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Sebelum kita mulai renungan pada hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang tata kasih surga, Allah yang Maha Kuasa, kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu selama hari ini Tuhan, sampai detik ini Tuhan. Dari istirahat kami semalam hingga semua aktivitas kami Tuhan pada hari ini Tuhan dapat berjalan seturut dengan kehendak Bapa. Sebenarnya kami mendengar firman-Mu, Kau berkati kami, Kau berkati hati dan pikiran kami Tuhan. Teruslah Kau kudus-Mu Tuhan, untuk menyingkapkan setiap selubung-selubung yang mengalami kami Tuhan. Dan curahkan rahmat-Mu Tuhan dalam hati kami, agar melalui firman-firman-Mu ini Tuhan, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah kami menjadi saksi dan anak-Mu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Renungan pada hari ini diambil dari Matius ayat yang 23. Matius pasal 23 ayat yang ke-11 sampai ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Ketika membaca ayat renungan pada hari ini, saya mengatakan perkataan Yesus yang berkata bahwa Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Aku datang bukan untuk mencari orang yang benar, tetapi untuk mencari orang yang berdosa. Amin. Tuhan Yesus, walaupun dia Raja, walaupun dia Tuhan segala Tuhan, walaupun dia sudah memiliki surga, sudah mengalami kerajaan surga, tetapi Tuhan Yesus rela turun ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Dan bahkan walaupun dia adalah seorang raja daripada segala raja, tetapi dia tidak meminta orang lain atau murid-muridnya atau siapapun itu untuk melayani dia. Justru Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk melayani sesama, untuk mengasihi orang. Dan bahkan Tuhan Yesus berkata, Aku tidak mencari orang yang benar, tetapi aku mencari orang yang berdosa. Tuhan Yesus datang untuk mencari siapa saja yang tersesat. Tuhan Yesus datang untuk mencari mereka yang di luar jalan kebenaran. Itu artinya apa? Tuhan Yesus tidak mencari orang yang merasa dirinya benar, merasa dirinya hebat, merasa dirinya tidak berdosa, merasa dirinya sudah melakukan firman Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mencari siapa saja, barang siapa atau semuanya yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan hati, merasa bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan turun dan menebus dosa kita, makanya kita diangkat menjadi anak-anak. Amin. Tuhan Yesus tidak mencari orang-orang yang hebat dalam pengetahuan rohani, hebat dalam pengetahuan, hebat dalam segalanya, tapi Tuhan Yesus mencari orang-orang benar-benar serius dan taat pada Tuhan, benar-benar rela mengikuti Tuhan dan meninggalkan segala yang lain. Ini ada hubungannya dengan sangkal diri. Sangkal diri adalah bagaimana ketika kita meninggalkan hal-hal dunia, meninggalkan hal-hal sementara, meninggalkan keinginan sementara untuk mengikuti Tuhan. Kita tinggalkan ego kita tinggalkan liburan kita tinggalkan permainan kita untuk sekedar datang ke gereja, untuk sekedar berdoa, untuk sekedar saat teduh menyanyikan lagu Tuhan, menyanyikan lagu pujian, memuji nama Tuhan. Dari 24 berapa waktu yang kita beri untuk Tuhan? Tuhan memberi kita satu hari itu 24 jam. Tetapi apakah kita memberi waktu kita kepada Tuhan setara dengan 24 jam?
Mungkin tidak bisa 24 jam karena kita ada tidur, ada pekerjaan, ada sekolah. Tetapi apakah semua kesibukan kita itu menutup kemungkinan kita untuk datang pada Tuhan, menutupi waktu kita, mengurangi waktu kita untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa pada Tuhan, untuk berkomunikasi pada Tuhan? Terkadang banyak orang-orang gereja yang dia sudah dibaptis, dia sudah menjadi Kristen, tetapi untuk sekedar ke gereja saja, untuk sekedar berdoa, untuk sekedar saat dia malas, atau bahkan mereka lebih memilih jalan-jalan daripada ke gereja. Mereka lebih memilih foya-foya, mereka lebih memilih bermain, mereka lebih memilih berbelanja daripada ke gereja. Tidak sedikit yang kita temukan di luar sana yang justru lebih mengutamakan kepentingan dunia, lebih mengutamakan keinginan jasmani daripada keinginan Allah. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Carilah kerajaan Allah. Itu artinya bahwa kita menghadap pada Allah, kita merendahkan diri dan hati kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi kita dilayakkan oleh darah Yesus. Kita merendahkan diri karena kita bukan siapa-siapa Tuhan, tetapi kita percaya Tuhan bisa melakukan, Tuhan bisa mengangkat kita, Tuhan bisa menebus kita, Tuhan bisa memenangkan kita, Tuhan bisa mengampuni kita, mengasihi. Kita memang bukan siapa-siapanya Tuhan, tetapi ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ketika kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, meninggalkan semua keinginan dunia, meninggalkan semua keinginan daging kita untuk sekedar memberi waktu kepada Tuhan, Tuhan akan mengangkat. Dikatakan di ayat 12, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Ini artinya apa? Ketika kita merasa kita sudah cukup dalam dekat akan Tuhan, ketika kita merasa bahwa kita yang paling hebat dalam firman Tuhan, ketika kita merasa kita yang paling rajin gereja, yang paling rajin beribadah, yang paling rajin, ketika kita merasa sombong dan memamerkan pada orang lain, itu justru membuat Tuhan sedih, membuat Tuhan marah. Yang Tuhan inginkan adalah kita merendahkan diri. Sama seperti perumpamaan Tuhan Yesus yang berkata bahwa janda yang memberikan sekeping koin itu nilainya lebih besar daripada mereka semua yang memberikan ratusan uang. Itu artinya apa? Hidup ini lebih berharga daripada hal-hal duniawi, saudara. Hidup yang dikasih Tuhan, hidup yang diberi Tuhan, itu adalah anugerah paling indah yang pernah kita terima daripada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus melalui perumpamaan janda yang memberikan persembahan, walaupun secara bentuk, secara nominal itu sangat kecil, tetapi janda itu memberikan seluruh kepunyaannya. Janda itu memberikan seluruh kehidupan, memberikan seluruh pendapatan kepada Tuhan. Itu maksud Tuhan Yesus. Kita tidak perlu memegah diri karena kita merasa paling benar, paling tahu firman Tuhan, paling mumpuni sekali. Itu tidak boleh. Tetapi kita harus mencontoh seperti janda tersebut. Walaupun di dalam nominal itu berasa kecil atau berasa tidak ada apa-apanya daripada yang lain, tetapi ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, menyerahkan kehidupan kita secara totalitas dari awal, tengah, hingga
merendahkan diri. Kita tinggalkan dunia bukan berarti kita tidak mengurus pekerjaan kita tidak mengurus sekolah kita. Meninggalkan dunia adalah kita menyisihkan sedikit waktu untuk Tuhan. Kita menyisihkan sedikit tenaga untuk Tuhan. Kita untuk sementara waktu meninggalkan hal-hal jasmani, meninggalkan hal-hal dunia, dan kita fokus pada Tuhan. Itulah yang Tuhan ingin. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ketika kita percaya dan berserah pada Tuhan, di samping kekuatan manusia, Tuhan yang akan menguatkan kita. Amin, saudara. Sama seperti perumpamaan, ketika kita hanya mencuci mobil, hanya bagian luar saja, tidak bagian dalam. Ketika orang melihat dari luar, memang mobil itu terlihat cantik, terlihat mewah, terlihat seperti mobil baru, terlihat bersih. Tetapi ketika orang lain masuk ke dalam mobil itu dan bagian dalam mobil itu tidak dibersihkan, mereka akan sangat percaya, saudara. Jadi pada renungan pada hari ini, kita diingatkan agar kita tidak memegahkan diri, agar kita tidak meninggikan diri, agar kita tidak menyombongkan diri, agar kita tidak merasa bahwa kita memiliki segalanya, memiliki pengetahuan. Semua itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita seharusnya merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita fokus kepada hati kita, bagian dalam kita, bukan hanya bagian yang memang bagian kita harus terlihat rapi, terlihat sopan, terlihat baik. Tetapi bagian dalam kita juga perlu dikasih. Bukan hanya bagian jasmani saja, bukan hanya bagian dunia, tetapi bagian rohani, bagian hati, bagian kerendahan hati. Mau melayani, amin. Mau meninggalkan hal-hal dunia dan memprioritaskan hal-hal rohani daripada hal-hal itu yang dibawa Tuhan, saudara. Amin. Tuhan Yesus marilah berdoa. Allah Bapa yang berkata surga, Allah yang berkata yang kami kenal dan Yesus. Terima kasih Bapa atas renungan pada hari ini. Kembali untuk tidak menyamakan diri, untuk tidak merasa bahwa diri kami lebih hebat, merasa bahwa kami lebih mampu, merasa bahwa kami memiliki segalanya. Tidak, tetapi semuanya itu tidak ada apa-apanya di hadapan Engkau, Tuhan. Maka daripada itu Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk tetap rendah hati, Tuhan. Walaupun kami tidak ada apa-apanya di hadapan Engkau, tetapi kami percaya, berserah, menyerahkan segala kehidupan kami, semuanya dengan penuh totalitas, Tuhan. Bapa bakal akan menjadi pewarta sabdamu, bakal akan menjadi pelaksana firman, bakal akan menjadi saksi dan alat dimanapun ada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.